sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya di via WA, bahwasannya kita telah menentukan tema yaitu belajar berbudaya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menentukan judulnya. Silakan. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Tadi kan katanya Mira, judulnya mungkin belajar berbudaya, tapi kan itu sudah jadi tema, jadi mungkin harus dibedakan lagi. Jadi kita tuh bisa ambil judul mungkin multikultural, karena dari kata multikultural sendiri itu dari kedengarannya aja itu udah kayak mencakup semua. Karena kebetulan belajar berbudaya kita kan juga nggak dipatokin sama satu hal, tapi semua. Jadi mungkin multikultural itu bagus. Nggak ada ya, berarti ada dua. Nah, tapi saya setuju beragam budaya, jadi udah masuk ke dalam judul multikultural. Setuju sama Ahmad Lutfi, karena kebetulan kita dari Tarakan semua, jadi kita bisa ketemu, karena kebetulan juga udah mulai dibolehkan kan, kita cuma tinggal mempersiapkan apa-apa lah yang harusnya dipersiapkan. Jadi mungkin berarti oke ya, udah nih jalur ceritanya, udah ada bayangan. udah, baju. Ya. Untuk baju gimana nih untuk baju? Memakai baju adat lah kalau bisa kan. Ya mungkin untuk baju betul tuh bisa menggunakan atribut adat, atau kita langsung yang udah punya kan bisa pakai baju batik. Nah, jadi ya berarti tentang judul udah multikultural, pakaian bisa atribut adat atau baju batik, terus wingkasing mungkin videonya atau bagaimana caranya kita bisa, pokoknya alurnya nanti kita bisa bahas di via WhatsApp mungkin ya. Ya. Ekspresinya semangat mengerjakan tugas dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami harap baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai belajar berbudaya. Untuk itu, ayo simak videonya dan kita belajar bersama. Pong dia mak, jaga kesehatan mak ya. Jadi nanti, lagi covid deh. Nama baik. Hai Lutfi. Enggak tak kirim itu deh. Oke. Assalamualaikum. Iya, ada apa saudara? Tadi habis telepon siapa? Oh tadi itu lagi telepon mama di kampung. Lagi tanya kabarnya gimana sih soal covid di sana. Oh gitu, Lutfi pakai bahasa apa ya tadi? Oh tadi saya menggunakan bahasa dialek dari daerah Jawa. Oh Lutfi dari Jawa. Iya. Kalau kalian sendiri asalnya dari mana? Wah, kalau saya dari Sulawesi Selatan dan saya adalah suku Bugis. Nah, kalau saya sendiri tuh suku Tidung, artinya dari Tarakan. Hai Lutfi, apa kabar kau nih? Saudara Mira, Apa kabar kau nih? baik-baik saja. Kalau kamu kabarnya gimana? Baik saja. Apa kalian bahas tadi? Oh tadi di sini kami lagi bahas tentang asal daerah masing-masing. Oh, apa boleh saya tahu mereka ini asalnya dari mana semua? Ya, coba kalian jelaskan. Hai, saya Jubaida. Saya dari Sulawesi Selatan dan saya suku Bugis. Gitu. Hai, saya Nopiani. Saya suku Tidung, asli dari Tarakan. Oh ya, kalau saya sendiri dari Maninau. Saya suku Bulungan. Wah, hai Andi. Saya juga. Iya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia memiliki keragaman budaya yang bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia memiliki total suku sebanyak 1.340 suku. Wah, Indonesia beragam ya? Nah, adik-adik, kalian udah tahu kan bahwa negara kita ini memiliki berbagai macam budaya. Namun, kita tidak bisa hanya berpatokan atau mempelajari hanya satu budaya saja. Kan, Kak Novi? Iya, untuk itu kami di sini ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai berbudaya. Kita akan belajar untuk mengenal berbagai budaya dan keberagamannya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu belajar. Jadi belajar merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara disengaja atau dengan disadari. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Nah, kalian tahu nggak apa sih budaya itu? Budaya adalah sesuatu hal yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi menuju ke generasi selanjutnya. Sedangkan berbudaya dapat diartikan sebagai kultur, merupakan suatu yang tidak terbentuk berdasarkan hanya satu budaya, tetapi melainkan adanya banyak budaya di dalamnya yang terbentuk sehingga dikatakan berbudaya. Adik-adik, apakah kalian tahu manfaat budaya?
Manfaat budaya yang pertama sebagai bekal penting dalam pergaulan. Dan yang kedua, tangkap terhadap hasil budaya. Dan yang ketiga, mampu menghargai budaya yang ada. Dan yang keempat, sebagai calon pemimpin bangsa yang berbudaya. Dan yang kelima, mengenal lebih dalam tentang budaya. Dan yang keenam, mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Dan yang ketujuh, mengenal pribadi lebih dalam. Dan yang kedelapan, bersikap luas dalam pergaulan. Dan yang kesembilan, sebagai bekal penting dalam pergaulan. Dan yang kesepuluh, mengenal unsur-unsur budaya. Tadi kita telah mempelajari dari manfaat berbudaya. Sekarang coba kita mempelajari tentang unsur-unsur berbudaya. Yang pertama ada kepercayaan, di mana kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang gaib dan percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, kekerabatan. Seseorang yang berbudaya dalam bermasyarakat perlu membina hubungan secara harmonis sehingga mencapai tujuan. Yang ketiga, mata pencaharian, yaitu merupakan sumber kesejahteraan manusia. Yang keempat, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang penting karena jika seseorang yang memiliki pengetahuan, maka ia akan mencapai keberhasilan. Yang terakhir, yaitu sebuah seni, merupakan aktivitas khas dalam kebudayaan yang mencakup karya seni yang estetika. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa alangkah lebih baiknya jika pendidikan multikultural ditanamkan sejak dini, seperti dapat dimulai pada lingkungan keluarga atau pada jenjang sekolah dasar, agar lebih mudah tertanamkannya konsep-konsep menghargai perbedaan yang ada di sekitar, dari dini hingga nantinya. Kelestarian suatu budaya adalah salah satu hal yang penting bagi budaya itu sendiri, suatu ciri khas yang harus dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Salah satu cara pelestarian budaya dapat diimplementasikan melalui pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sekalipun. Budaya itu identitas, dan identitas itu penting. Jadi sangat penting adanya implementasi kebudayaan yang harus diselipkan ke dalam dunia pendidikan sebagai ranah pelestarian dan pengenalan budaya itu sendiri kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pelajar Indonesia. Dan hal ini dapat kita mulai dari adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah dasar. Kita belajar untuk berbudaya. Jadi tujuan kita untuk belajar berbudaya itu agar kita dapat mengetahui bahwa negara kita Indonesia memiliki keberagaman di dalamnya, termasuk suku dan budayanya. Nah, setelah kita mengetahui atau menyadari bahwa banyaknya budaya di Indonesia, kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pesan-pesan dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah Menjaga persatuan dan kesatuan, jagalah kekompakan bangsa, menjaga keberagaman bangsa. dan jangan lupa mengembangkan dalam belajar berbudaya. Jangan lupa ya. Jadi, jika kalian bertanya, siapa saja yang harus belajar berbudaya? Jawabannya adalah kita semua. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.